الرجيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس خنقنا عزكم الله. Kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Terakhir kali yang kita bahas ialah tentang masalah al-Adab fil umur. Sekarang kita masuk pada bab yang ke-268 tentang al-Zabi. Qala Imam Bukhari rahimahullah babul Zabi. Bab al-Zabi. Zabi tindakan semena-mena. Itu babi. Tindakan semena-mena, tindakan yang melampaui batas. Dan babi dalam Al-Quran pasti disebut dengan ghairi haqqin. Wal baghyatu ghairi haqqin, dengan tanpa. Bukan berarti ada baghy bi haqqin, ada baghy bi ghairi haqqin. Bukan berarti ada baghy dengan hak, ada baghy dengan tanpa hak. Tetapi ayat tersebut diistilahkan oleh para mufassirin dengan sebutan sifatun kasyifah, sifat yang membongkar kenyataan al-Zabi. Yang namanya al-Zabi pasti dan selalu dengan tanpa. Al-Zabi hukum ada unsur kezaliman padanya. Al-Zabi ada unsur at-takabbur, kesombongan padanya. Al-Zabi ada unsur tawakkul rasa tinggi hati di bagian yang lain. Al-Zabi ada unsur al-udwan, permusuhan kepada pihak lain. Dan juga Al-Zabi ada unsur al-istiqar, ada unsur al-istiqar, merendahkan orang lain, melecehkan orang lain, di saat yang sama berbangga dengan kondisi dirinya. Biasanya para hukum al-Zabi itu dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, entah kekuatan fisik atau kekuatan non-fisik, dan dia melakukan tindakan al-Zabi itu kepada orang-orang lemah di bawahnya. Terkadang pula al-Zabi dilakukan oleh orang-orang yang merasa memiliki kekuatan, sehingga dia melakukan tindakan semena-mena kepada orang-orang di bawahnya. Nah, kalau lihat al-Zabi ini hukum merupakan sifat yang tercela,
sifat yang tercela. Sekarang kita baca beberapa riwayat yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah tentang al-Zabi. Qala rahimahullah ta'ala fil adab al-mufrad. Haddatsana Abu Nu'aim. Abu Nu'aim namanya Al-Fadl Ibn Dukayn, lengkapnya Al-Fadl Ibn Amr Ibn Hammad Abu Nu'aim. Qala haddatsana Fitr wa Fitr ibn Khalifah an Abi Yahya wa Abu Yahya al-Qattan dhaif. Qala sami'tu Mujahidan, dia berkata aku mendengar Mujahid ibnu Jabr al-Makki, mufassir dari kalangan tabi'in, imam dari kalangan tabi'in, muridnya Ibn Abbas dan juga Ibn Umar radhiyallahu anhu. Riwayat Abu Yahya al-Qattan dari Mujahid munkar. Riwayat Abu Yahya al-Qattan dari Mujahid itu riwayat yang munkar sehingga lemah. Ibn Abbas radhiyallahu anhu, dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dia berkata, "Lau anna jabalan," kalau seandainya ada sebuah gunung, "Dara ala jabalin," melakukan tindakan bagi semena-mena kepada gunung yang lain, "Lagukal zadu," niscaya gunung yang semena-mena itu akan terbunuh. Lagukal itu sirah, niscaya akan terpecah gunung yang berada tadi. Ini akal yang baik. Dikarenakan sanadnya ada rawi bernama Abu Yahya al-Qattan baik. Dalam ayat dia menerima. Terus secara mana yang dimaksudkan ialah menjelaskan kepada kita tentang efek negatif al-zabi. Efek negatif al-zabi. Seseorang itu apabila terjatuh pada tindakan al-zabi, maka dia pasti akan hancur. Dia pasti akan binasa. Walaupun dia itu kayak gunung. Bisa bayangkan gunung yang menjulang tinggi, yang kuat, kekar. Gunung yang seperti itu kalau seandainya melakukan tindakan al-zabi kepada gunung yang lain, maka sang pelaku al-zabi tadi itu akan hancur, akan binasa, akan binasa. Itu gunung, apalagi manusia yang pernah membaik. Tapi baik, karena baik ya lanjut, yang gede, lanjut. Cuman asal Abbas ini disebutkan untuk menafsirkan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebutkan dalam surat Yunus ayat yang ke-23, Allah mengatakan innama baghiyukum ala anfusikum, innama baghiyukum ala anfusikum, sesungguhnya tindakan baghi, tindakan semena-mena yang kamu lakukan itu akan menimpa kamu sendiri. Efek negatifnya akan menimpa kamu sendiri. Dampak negatifnya akan menimpa kamu sendiri. Berbentuk senjata makan. Karena kapanpun, siapapun yang melakukan tindakan baik, suatu saat nanti dia akan merasakan dampak negatif tindakan dia tersebut. Innama baghiyukum ala anfusikum. Demikian sekali Al-Quran surat Yunus 23. Sesungguhnya baginya kalian tidak semena-mena yang kamu lakukan akan menimpa kamu sendiri. Dikatakan dalam akal tadi, walaupun kayak gunung, suatu saat nanti jika dengan kamu jatuh dalam tindakan menjadi semena-mena kepada yang lain, walaupun kamu kuat kayak gunung, kamu akan hancur, akan binasa, akan pecah. Nah, sehingga ini sebagai peringatan keras bagi orang-orang yang zalim. Memang sekuat apapun kekuatan yang kamu miliki, seberapapun kekuatan yang kamu miliki, maka jangan bangga, jangan merasa kuat. Memang sebentar lagi akan hancur, sebentar akan binasa, sebentar lagi akan lemah.
dengan ayat innama tawfiqum ala anfusikum. Qala rahimahullah ta'ala haddatsana Muhammad ibn Salam bin Sayyid al-Bukhari qala akhbarana Ismail bin Ja'far an Muhammad ibn Amr bin Al-Qamah saduqun rawiyun saduq an Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berkata ihtajjatin nar wal jannah surga dan neraka dan surga saling menyampaikan hujahnya, saling menyampaikan alasannya. Faqalat nar, maka neraka mengatakan yadkhuluni al-mutakabbirun wal mutasyabbirun, yang masuk kepada aku ialah orang-orang yang takabur, yang sombong, wal mutasyabbirun, dan orang-orang yang tajabbur, yang sombong. Wa qala fil jannah, sementara surga mengatakan la yadkhuluni illa du'afa wal masakin, tidak masuk kepada aku kecuali orang-orang lemah dan orang-orang miskin, orang yang lemah, yang remeh, yang dianggap, yang miskin, yang kiri. Faqala an-nar, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada neraka, anta azabi, anti azabi, sesungguhnya engkau itu adalah azabku, yakni makhluk yang diciptakan sebagai wasilah aku mengazab hamba-hambaku. Azabi ini dalam bahasa Arabnya idhafah ainan litasyrif, penyandaran suatu makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kemuliaan. Bukan berarti neraka itu sifat Allah, dikarenakan neraka itu adalah makhluk, sementara sifat Allah dari makhluk. Sehingga pengertian ta'adabi, kamu itu wahai neraka makhluk yang aku ciptakan sebagai wasilah bagi wajah untuk mengazab hamba-hamba. Anti azabi antati biki liman syi'tu, kamu itu azab, orang hukum dengan kamu orang-orang yang berbeda. Wa qala al-jannah, dan Allah berkata kepada jannah wa surga, anti rahmati, kamu adalah rahmatku. Jadi bukan yang rahmat ini rahmatul makhlukah, rahmat yang makhluk. Jika manusia adalah makhluk. Untuk rahmat para hukum ada sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada makhluk. Jika ada sifat yang tidak bukan makhluk, ada rahmat yang makhluk, yaitu jannah, surga. Sehingga pengertiannya anti rahmat, sesungguhnya kamu wahai surga adalah rahmat makhluk yang aku ciptakan, yang dengan engkau aku rahmati Allah. Arhamu bikum man syi'tu, aku merahmati melalui kamu wahai surga orang-orang yang aku kehendaki. Hadis ini secara isnad akan semua rawi-rawinya thiqah kecuali Muhammad bin Amr bin Al-Qamah, dia saduq, isnaduhu hasan. Baik. Hadis ini barakallahu disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam bab tadi. Dalam tindakan semena-mena, padahal lafaz hadisnya tidak ada kata-kata tabi'un. Ya, kadang dari mana kita ambil? Kita ambil dari kalimat yang diucapkan oleh neraka, yadkhuluni al-mutakabbirun wal mutajabbirun. Masuk ke dalam aku, kata Allah, kata neraka, masuk ke dalam neraka orang-orang yang takabur, yang sombong,
orang-orang yang tajabur yang tepat. Dan menunjukkan bahwa itu tindakan al-baghyu, tindakan semena-mena, tindakan membalimi orang lain, termasuk takabur, termasuk tajabur, dan ancamannya adalah neraka. Ancamannya adalah neraka. Hingga bahasa langsungnya yang masuk ke dalam neraka nanti ialah ahlul baghi, orang-orang yang bertindak semena-mena dengan tanpa hak, orang-orang yang zalim. Karena dia termasuk orang yang mutakabbir, orang yang sombong, orang yang mutakabbir yang sombong, diancam dengan neraka. Maka ini menunjukkan bahwa itu tindakan al-baghyu minal kabair, termasuk dosa besar, sebab ancamannya neraka. Faedahnya semua dosa yang diancam dengan neraka atau diancam tidak mencium bau surga, atau diancam dengan rahmat, atau diancam dengan murka Allah, atau dipersiapkan azab yang sangat pedih. Tandanya dosa itu tidak sah. Dan sekarang ini ketika al-baghyu diancam dengan ancaman neraka dikarenakan termasuk takabur, tajabbur, maka al-baghyu itu termasuk minal kabair, termasuk dosa. Allahumma musta'an. Ini pembahasan hadis ini terkait dengan bab yang disebutkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Kemudian semua apa yang disebutkan Rasul dalam riwayat ini itu kita imani secara hakiki, secara zahirnya. Neraka bisa bicara, surga bisa bicara. Tanya, bagaimana keifiyah bicaranya? Wallahu a'lam bishawab. Dikarenakan perkara gaib. Kita hanya menyampaikan atau hanya mengimani sebatas yang disampaikan, yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Rasul menyatakan dengan wahyu. Ketika Rasul menyatakan neraka bicara, surga bicara, ya kita iman sami'na wa sadaqna, kami dengarkan, kami benarkan. Selesai. Kaifiahnya bagaimana? Rasul tidak menjelaskan kaifiah tata bicaranya neraka dan surga. Maka kita katakan wallahu a'lam. Selesai. Neraka. Tapi yang jelas iman neraka bisa, surga bisa. Dan yang disampaikan oleh neraka dan surga di sini diikrarkan, dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa ucapan neraka itu benar. Yang masuk ke dalamnya al-mutakabbir wal mutajabbir. Apa yang disampaikan oleh surga itu benar. Yang masuk kepadanya adalah kaum du'afa wal masakin. Baik. Faedah lain yang kita ambil di sini barakallahu. Di samping diterangkan bahwa termasuk ahli nar, termasuk ahli nar ialah ahli mutakabbir dan mutajabbir dengan semua bentuk kesombongan, semua bentuk tajabbur. Di sini disebutkan fadilahnya kaum du'afa wal masakin. Fadilahnya kaum du'afa wal masakin. Fadilahnya orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang kafir. Mereka itu adalah mayoritas ahli jannah. Apakah semua orang kafir dalam surga? Apakah semua orang yang baik dalam surga? Jawabannya? Tidak. Kenapa? Tidak mesti. Dikarenakan bukan semata-mata dia sebagai kaum du'afa, kaum lemah, atau kaum miskin. Tapi persyaratan utamanya dia harus muslim, harus mengeluarkan uang, harus muslim. Sudah fakir, sudah miskin, sudah kafir lah. Ya, di dunia dia sengsara, dia marah. Karena kekufurannya. Sudah kiri, sudah miskin, fasik lagi, ahli maksiat lagi, dosa lagi, hitam lagi dunia dia.
maka diancam dengan ancaman neraka yang mengerikan. Diancam kalau orang kafir belum tentu dimasukkan ke neraka kata manusia karena Allah SWT dia menghendaki dimaafkan, tidak maka akan diazab dan dijauhi neraka, dan ketika sudah selesai akan dilepaskan dari neraka masuk ke dalam surga Allah SWT. Maka yang dimaksudkan dengan kaum du'afa wal masakin ialah kaum du'afa yang mukmin, yang muslim, yang saleh, yang sabar dengan kondisinya. Wal masakin yang mukmin, yang muslim, yang sabar dengan kondisinya. Sama yang senantiasa melakukan Islam, melakukan sunnah Rasulullah SAW, kondisi dia itu sangat memungkinkan dan sangat besar kemungkinan yang dimaksudkan dari surga Allah SWT. Bahkan lebih cepat daripada orang kaya yang muslim yang mukmin. Ya, ada orang kaya muslim mukmin saleh. Ada orang miskin kafir mukmin saleh. Dua-duanya misalkan dua-duanya dimasukkan dalam surga. Yang kedua memang. Si miskin kenapa? Tentang sedikit dikarenakan si miskin ini tidak punya duit, tidak punya harta, sehingga tidak ada harta benda yang diaudit, yang dihisab. Ya, sementara yang kaya-kaya dihisab dulu semua harta benda yang dia miliki dari mulai A sampai Z, dari mana sumbernya, dikemanakan, segala macam rinci detail. Yang miskin dari pokok kiri langsung masuk ke surga terlebih dahulu mendahului orang-orang kaya. Walaupun sama-sama ahli jannah sama-sama saleh. Enak mana jadi orang kaya atau orang miskin? Gimana Pak? Kira-kira Pak? Kira-kira kalau pas nawari gitu enak mana Pak? Jadi orang kaya atau orang miskin Pak? Dengan doa di antara dua sisi. Apa doanya Pak? Jatuh tidak kiri, kaya tidak kiri tidak. Cukup. Jangan begini juga. Jangan begini kaya. Jangan begini kaya. Masya Allah. Tawarin rumah. Mau ya? Iya, masuk. Tawarin mobil. Iya. Tawari tiap bulan 3 juta. Iya. Jadi senang orang kaya Pak. Masya Allah ini. Jauh ini. Langsung senang orang apa? Kaya miskin. Jangan malu-malu. Jangan malu-malu. Langsung. Kaya, mukmin, masya Allah. Iya, kaya, ya mukmin. Itu fitrahnya manusia. Karena manusia diciptakan dengan fitrah manusia. Jadi kalau fitrahnya kita di dunia, ya jangan dunia semata yang dikedepankan, tapi ada unsur Islam, iman, ada sunnah. Jadi orang kaya tapi bersyukur, itu ya orang kaya. Kami bersyukur menggunakan kekayaannya untuk keislamannya, untuk keimanannya, untuk amal saleh, amal ibadah kepada Allah SWT. Tapi yang miskin-miskin harus sudah kaya. Gimana? Jadi yang miskin-miskin harus sudah kaya. Mau itu tadi. Luar biasa, maksimal dia cari usaha sini, cari usaha situ. Wah, semangat sebagai orang kaya gitu. Gimana? Gitu, semangat gitu. Nah, kalau ini aja sudah cari penghasilan, sudah cari maisha, sudah kerahkan segala kemampuan.
Gimana? Gimana? Ya sudah gitu. Iya. Nah, kalau bicara fitrahnya manusia, semuanya pada senang jadi orang kaya, tapi bersyukur. Tapi permasalahannya tidak semua orang itu ditakdirkan jadi orang kaya. Ada yang jadi orang kaya, ada yang jadi semeteng, ada yang jadi orang kiri, kan gitu ya. Fenomena yang dikenal orang manusia, jika orang sini macam-macam, ada yang kaya, miskin, kan. Maka yang paling afdal bagaimana yang saya sampaikan pada waktu yang paling afdal untuk masing-masing orang ya sikap dengan sikap yang syar'i pada kondisinya masing-masing. Jika dia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala termasuk orang yang kemampuan sebagai harta, maka dia berupaya maksimal untuk bersyukur menggunakan hartanya untuk berfisabilillah seperti yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang Allah takdirkan sebagai orang yang tidak mampu, yang lemah, yang miskin, sudah maksimal, masih juga miskin, sudah berupaya, Masya Allah, masih juga kita belum mampu, maka dia bersikap sabar menghadapi soal hidup, jangan terlalu besar, dan jangan pula melakukan tindakan-tindakan yang berlangsung. Sabarnya kamu atas miskinnya kamu, sabarnya kamu atas kelemahan kamu, itu lebih baik untuk Anda. نعم هذا واضح إن شاء الله تعالى ما شاء الله. Hadis yang berikutnya qala Imam Al-Bukhari rahimahullah haddatsana Utsman bin Shalih qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala haddatsana Abu Hani Al-Khawlani namanya Abd bin Hani عبد الهاني الخولاني عن أبي علي الجنبي أبو علي الجنبي من عمرو بن مالك عن فضالة بن عبيد الأنصاري فضالة بن عبيد الأنصاري رضي الله عنه صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم dari Nabi alaihi salatu wassalam qala beliau berkata salasatun la yus'alu anhum tiga jenis orang la yus'alu anhum tidak ditanya tentang mereka menunjukkan mereka orang-orang yang difikirkan diusir dari Islam, diledak dari Islam. Yang pertama, rajulun faraqal jamaah wa 'asa imamah fala 'asiyah. Seseorang laki-laki yang faraqal jamaah, memisahkan diri dari al-jamaah. Dan orang yang jamaah di jamaah yang dipimpin oleh penguasa muslim di dalam orang bilang wa'afa imam dan dia bermaksiat kepada imamnya yang dimaksud imam itu penguasa tertinggi negara, bukan imam sekte, bukan imam kelompok, bukan imam pergerakan, tapi imam yang dimaksud di sini adalah penguasa tertinggi negara, presiden, raja, sultan, perdana menteri, macam berbagai makna yang masing-masing di negara masing-masing. Karena lalu dia mati dalam keadaan bermaksiat kepada penguasanya. Padahal
ikat sana. Wa amatun dan budak perempuan, awatun atau budak laki-laki, ada orang yang kabur dari tuannya. Dan yang ketiga, wa imra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang ghaib, yang pergi dari sang suami. Wa kafaha ru'natat dunya, dan si suami sudah mencukupi istri tadi keperluan dunia. Berapa proses? Ternyata perempuan itu kemudian bertabarut, bersolek, menampilkan auratnya di hadapan orang-orang lain, Allah ajari, menampilkan auratnya di hadapan orang-orang yang bermahramnya. Wa tamarradat ba'da, juga sama. Dia melakukan tindakan tabarrus setelah ditinggal pergi oleh sang suami. Ini kita akan ditarik mereka, diledakan, diusirkan mereka, disingkirkan mereka. Wasalasatun la yus'alu anhum, dan 3 perkara yang tidak akan ditanyakan lagi tentang mereka. Rajulun naza'a Allah rida'ahu al-kibriya wa izarahu al-'izzah, seseorang yang mencabut dari Allah Subhanahu wa ta'ala selendangnya dalam bentuk al-kibriya, kesombongan, wa izarul izzah, dan selendang Allah dalam bentuk izzah, keberkataan. Ini seorang yang mutakabbir, seorang yang sombong, itu diumpamakan seperti seorang yang seorang yang mencabut kesombongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dikarenakan dia yang maha besar, yang berhak untuk sombong, yang berhak untuk besar adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun syakka fi amrillah, dan seorang laki-laki yang ragu-ragu tentang perintah Allah, agama Allah. Wal qunutu min rahmatillah, dan seorang laki-laki yang kunut, yang putus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, wa hadha isnadun sahih. Ini hadis dengan sanad yang sahih, sudah dikeluarkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu dalam musnadnya. Masya Allah, panjang nih hadisnya pada. Kita bahas satu persatu. Dalam riwayat Rasulullah SAW mengecam 3 pihak. Yang pertama, rajulun sarakal jamaah, seseorang yang memisahkan diri dari al-jamaah, jamaah muwafadah, memisahkan diri imma bilisanih, dengan rekannya, wa imma biyadih, atau dengan tangannya. Dengan rekan dalam bentuk menghujat penguasa, membicarakan keaiban penguasa di depan forum-forum umum, di depan halayak ramai, di mimbar-mimbar, atau dalam bentuk asyab-syab, mencaci maki, mencela penguasanya. Itu memisahkan diri dari jamaah dengan rekan. Bahasa memisahkan diri harus, bahasa katanya memberontak penguasanya dengan rekan, atau memberontak penguasa dengan tangannya, dengan fisiknya, dengan tindakannya, dalam bentuk intiladah, kudeta militer, dalam bentuk al-qatl wal-qital, membunuh penguasa atau memerangi penguasa dengan senjata. Bisa pula dalam bentuk al-mubaharat, demonstrasi fisik anti pemerintah, turun ke jalan atau turun ke jalan-jalan, demonstrasi menghujat penguasa, anti penguasa, menentang kebijakan penguasa. Termasuk pula di dalam pemberontakan dengan tangan, dengan fisik, tindakan al-baghi, pemberontakan yang dilakukan oleh kaum pemberontak penguasa, seperti yang dilakukan oleh kaum Khawarij, dan orang-orang yang paham dengan kaum Khawarij dan sekarang ini barakallahu fikum dari kalangan kaum pemberontak penguasa.
Ini para jamaah. Intinya pemberontakan kepada penguasa imma bil kalam wa imma bil fi'l. Dengan bicara apa yang perbuatan. Semua termasuk urus al-hukam, pemberontakan penguasa, termasuk mufaraqatul jamaah. Ini fatwa dari jumlah ulama besar zaman sekarang yang macam Syekh Al-Fauzan, Syekh Al-Baz, Syekh ini dan juga masuk para masyayikh yang lainnya. Mereka menyatakan bahwasanya pemberontakan kepada penguasa tidak semata-mata dengan fisik, tapi juga dengan lisan, dengan ucapan. Al-kalam huruf. Itu pernyataan Syekh Al-Fauzan. Berbicara tentang ayat penguasa yang berumum itu merupakan bentuk pemberontakan. Orang semacam ini dari alam, jangan tanya tentang mereka. Dikarenakan mereka melakukan tindakan yang menyimpang, tindakan yang menyalahi syar'i, tindakan yang rendah, tindakan yang hina. Dan Quran di sini lain al-akum. Disebutkan dalam riwayat yang lain orang-orang yang berbuat pemberontakan yang melakukan pemberontakan penguasa, kemudian dia mati di atas tindakan tersebut, maka dia mati dalam keadaan mati syahidiyah. Mati syahidiyah. Barakallahu fikum. Man farqa al-jama'ata barang siapa yang berpihak kepada jamaah famata kemudian dia mati nidatul jahiliyah, maka dia mati seperti matinya jahiliyah. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masuk padanya al-zabi. Al-zabi. Tapi ini khusus al-zabi al-hukam. Tindakan al-zabi melampaui batas semena-mena kepada penguasa. Al-zabi al-hukam disebut dengan khurujun alaihim. Mufaraqatuhum, pemberontak mereka berpisah dari mereka. Oleh karena itulah kaum pemberontak dalam syariat Islam juga disebut dengan duhat, yaitu orang-orang ahli dari kaum pemberontak. Dikarenakan tindakan mereka selama tindakan mereka melarang syariat. Nah, di zaman sekarang ini banyak atau tidak banyak pemberontak? Di zaman sekarang ini banyak atau tidak banyak pemberontak? Menang aja. Banyak apa banyak? Ya, dengan fisik ada pada ada. Yo, pemenangnya. Hah? Dengan fisik ada pada ada. Seperti? Hah? Seperti melakukan mudaharat tadi, demonstrasi turun ke jalan, menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, melecehkan pemerintah, membongkar aib pemerintah di depan umum, turun ke jalan itu mempertahankan. Dan juga dalam bentuk melawan aparatur negara, melawan mereka, menentang mereka, membunuh mereka, berperang melawan mereka. Bahkan pada kotak jalan dengan mereka tidak terjadi pada kaum Khawarij, terjadi pada Syihadiyun dan Abu Syihad. Allah musta'an. Apalagi pemberontakan dalam bentuk ucapan yang lesan, jangan tanya. Sudah menjadi budaya timur. Budaya timur yang mestinya orang timur itu kekewuhan. Dari khusus untuk penguasa tidak ada bahasa kekewuhan. Ya Pak ya? Luar biasa Pak ya? Di warung kopi dan ruang sambil minum kopi yang dibicarakan penguasa. Belum lagi yang turun ke jalan-jalan demokrasi, ada orasi padanya. Yang isi orasinya ialah provokasi rakyat, provokasi masyarakat untuk menentang penguasanya. Apalagi dalam seminar-seminar, dalam forum-forum dialog di media-media cetak dan segala macamnya, luar biasa. Bahkan ada hari khusus, hari menghujat penguasa. Kalau nggak ada, dan itu merupakan bentuk khuruj al-hukam, bentuk mufaraqatul jamaah. Allah musta'an. Jangan dalam riwayat ini.
Mana yang lebih berbahaya? Orang-orang yang memberontak penguasa dengan fisik atau memberontak penguasa dengan lisan, dengan kalam. Ayyuhannas ayyuhuma antum. Mana yang lebih berbahaya? Memberontak penguasa dengan fisik atau dengan non fisik? Dengan non fisik. Kenapa? Karena hikmahnya lebih besar. Nah, tapi nyatanya lebih besar yang pakai fisik. Bom itu yang lagi hidup. Nah, besar hikmahnya. Akhirnya yang dianggap sama kayak mereka, dianggap sama kayak mereka akhirnya. Yang kayak gitu ikutan jadi kenal. Jadi gimana? Nah, mana yang lebih berbahaya? Mana fisik? Mana fisik? Nah, itu. Nah, itu. Alasannya, kalau yang fisik, yang kali pertama perang fisik, entah itu orang, bangunan, dan segala macamnya fisik. Kalau kemudian pemahaman pemikiran. Tetapi kalau yang non fisik, orasi, provokasi dan segala macam, apalagi memberontak penguasa dengan mengkafirkan para penguasa, dengan menfasikkan para penguasa, dengan mentauhid-tauhidkan para penguasa, itu pemikiran umat yang digarap, pemahaman umat yang digarap, akidah mereka yang dihantam. Dengan tanpa terasa sudah terasuki pemahaman kaum pemberontak. Dengan tanpa terasa sudah dirasuki pemahaman kaum Khawarij. Tanpa terasa sambil kopi sudah jadi sudah memiliki pemahaman kaum pemberontak. Dikarenakan jika berlangsung pemahaman fisiknya sehat. Tanya bagaimana pandangan Bapak BBM menurut dia? Langsung, ya Pak ya? Langsung, waduh memang penguasa segala ini. Dan rakyat yang mengerti bagaimana menuju rakyat yang miskin sama miskin. Ya, Al-Quran keluar semua itu. Itu dampak dari mana ya? Itu dampak dari pemberontakan non-fisik yang dilakukan oleh pemberontak pemikiran. Kaum Khawarij dan Fir'aun sekarang mereka tanpa terasa langsung dia muncul itu. Allah Musta'an. Nah, ini yang lebih membahayakan bangsa kita. Kaum pemberontak yang non-fisik. Yang diistilahkan oleh para ulama kita kaum Khawarij ada dua macam. Ada al-muqatilah, ada al-qahdiyah, ada al-qahidah. Al-muqatilah itu kaum Khawarij yang tampil di medan tempur perang. Muqatilah yang berita yang perang, yang bom perangkau, bom mobil, bom pena, bom kitab, dan segala macam itu dengan fisik itu muqatilah. Dan yang kedua disebut dengan al-qahdiyah atau al-qahidah yang duduk dan maju perang dan orang yang duduk. Yang kedua ini yang namanya al-qahdiyah, al-qahidah yang duduk, itu maksudnya ialah para pemikir mereka. Para pemikir yang merencanakan berbagai macam ide-ide tadi yang menyebarkan paham-paham yang menyimpang, itu al-qahdiyah. Kalau yang orang ini yang lebih berbahaya. Terus serangan-serangan bertubi-tubi. Kalau katanya nggak ada yang menangkap dia di forum umum, bicara dia tentang bagaimana pemahaman takdir dan segala macamnya, mengkabarkan umat dengan tanpa hak, mengkabarkan penguasa dengan tanpa hak, bicara dia. Penguasa sekarang itu kafir, tauhid dan segala macam, semua orang mendengarkan dengan tanpa ada yang larang. Iya, dengan pemahaman langsung masuk dengan tanpa hak. Orang kayak gini tidak.
Yang terima-terima, yang ada yang salah. Tapi ketika yang tidak itu, langsung kopi. Wah ini langsung muasa orang awamnya marah sama mereka. Tidak kasih kaum teroris. Tapi ketika penyebaran pemahaman, ini baru tokoh ini baru yang menyebarkan Islam dengan sebenarnya tokoh yang berani. Puji adalah orang-orang sehingga barakallahu merupakan fisik di mereka. Tapi yang dibaca ini semakin Allah ialah merupakan fisik dikatakan termasuk al-zalim. Ada yang tanyakan? Jam berapa sekarang? Jam berapa? Hah? Masih lama? Sampai jam? 6 sedikit. Iya, dapat. Dia yang pertama yang mana? Ada pun yang kedua. Yang kedua yang disebutkan dalam riwayat ini ialah wa amatun aw 'abdun abaqa min sayyidih. Budak perempuan atau budak laki-laki yang kabur dari tuannya. Ini juga termasuk orang yang lain salamkum bertanya tentang mereka menunjukkan perintahnya tindakan tersebut selain dengan tersebut. Yang namanya budak bilkul sayyidi al-'abdu wa ma kana 'indahu min al-mal wa ghairihi sayyidi. Yang namanya budak yang memiliki harta benda dan segala itu milik tuannya. Semua tindak tanduk dan aktivitas dia itu diatur oleh tuan. Itu budak. Sehingga dia tidak apa statusnya dia lain dengan orang lain. Maka dia harus takut dengan tuannya. Maka apabila dia kabur, itu pertanda dia menentang tuannya. Dalam Islam itu adalah amatul al-aql al-aql min zaman sekarang ini hampir tidak ada yang melakukan. Dan yang ketiga ialah wamra'atun ghaba 'anha zawjuha, seorang wanita yang ditinggal pergi oleh suaminya, wa kafaha musnatad dunia, sang suami bisa mencukupi perbuatan urusan dunianya, ternyata pada berhajat harus soleh menampilkan auratnya di depan mahramnya. Ini juga orang yang tidak ditanyakan tentang mereka, diredam dengan Islam, dikekang dengan Islam. Ini bentuk pengkhianatan kepada suami. Sang suami sudah capek-capek cari uang, capek-capek cari maisha untuk memenuhi kehidupan istrinya, keluarganya. Begitu suaminya pergi, entah pergi jauh untuk kerja di luar kota, atau pergi untuk mencari maisha, atau ke kantor dan segala macamnya. Mestinya kan itu di rumah, menjaga kehormatan dirinya, menjaga anak-anaknya, menjaga rumah suaminya, menjaga harta suaminya, mengurus rumah dan segala macamnya. Tidak. Suaminya pergi kelayapan. Alah, tidak ada ini. Suami kita orang ada. Pergi dia bersoleh, berdandan segala macamnya. Kemudian keluar rumah, kelayakan tanah, kelayakan sini. Allah bermustahil. Itu kesalahan. Di zaman sekarang ini barakallahu wanita-wanita model seperti ini sangat banyak.
Ini semata-mata jujur ya, jangan dibayangkan selingkuh loh. Belum selingkuh di para wajib. Ini semata-mata suaminya pergi, kemudian itu perempuan keluar rumah dengan tabarruj, keluar rumah dengan menampilkan keindahan tubuhnya, menampilkan auratnya, keluar dengan tanpa hijab yang syar'i. Kenapa? Itu sudah diantar dengan ancaman seperti ini. Lalu bagaimana kiranya dia keluar rumah? Jadi kalau pergi oleh sang suami, dia keluar rumah dengan tabarruj, dengan pakaian yang melanggar syar'i. Janjian sama selingkuhannya, senang pede. Pria tidak lain itu lebih parah lagi barakallahu. Yang dianggap semata-mata keluar dengan tabarruj. Lalu bagaimana dengan dia dipilih? Lalu bagaimana kemudian dia mengerjakan yang lebih daripada itu? Jadi diskotik, kafe-kafe, yang ramah-ramah segala macamnya. Dan menabur yang lebih daripada itu, melakukan tindakan yang diharamkan oleh agama. Dia lebih parah lagi barakallahu. Alangkah banyaknya yang seperti ini. Karena tidak ada kuat dalam sekarang ini. Allahul musta'an. Nah, ini model-model wanita saya layak itu gitu ya. Sabarnya layak dikusul. Mending antum ganti daun itu daripada nyimpen daun itu yang kayak gini. Sudah kamu cukupi pujian, nggak ada masalah. Cukupan dia, makan segala macam enak sudah. Tidak usah pusing-pusing diri yang namanya maisha itu. Tinggal dia makan minum dulu. Kamu yang mencari maisha, tidak cukupan. Sudah kamu kasih dikasih pelajaran dan segala macam. Kamu yang pergi, entah keluar kota, entah keluar kampung segala macam, makin kamu keluar pelayanan seperti ini. Wah, kalau saya punya kayak gini, susah kemudian diupayakan dan diurusan. Gitu ya. Ya diupayakan kusur Pak. Jadi cantik Pak. Kalau seperti ini perempuan pengkhianat ini, dia maaf bagi orang-orang sangat kaya. Jangan kaikan dia lebih baik. Gimana? Ini kan menunjukkan perempuan yang syahid, perempuan yang syahid, perempuan yang kecil, perempuan yang mengerikan. Kalau saya khusus, ya tentunya ada upaya dulu kan proses segala macam. Tapi tindakan seperti ini menunjukkan dia sudah berulang kali, sudah terbiasa dengan seperti ini. Saya dicari kesempatan ketika suaminya tidak ada. Rabaan hazau suha, suami tidak ada, tidak. Kesengajaan menunjukkan memang wataknya dia, kebiasaan dia, jelek dia, jahat dia. Kalau saya khusus, apa ini? Jadi perempuan yang lain saya yakin insya Allah di luar sana masih banyak wanita-wanita politik yang menanti kita. Gitu ya? Gitu apa? Alhamdulillah. Dan insya Allah dengan prinsipnya diajarkan Rasul man taraka syai'an lillah awwalahu Allah khairun min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah akan jadikan untuk dia lebih baik daripada. Kalau kita menggusur itu seperti ini lillahi ta'ala, kita akan bersemangat dia, kita akan kerja dia, kita akan kesehatan dia, kita akan maksiatnya dia, lillahi ta'ala, insya Allah diganti yang lebih baik daripada ya, walaupun kita bersama gitu ya. Ya, walaupun banyak kenangan-kenangan lama. Allah SWT. Tapi kalau sudah menyangkut perkara prinsip agama, menyangkut perkara kehormatan dan segala macamnya, itu diantara syarat syar'inya sebuah perceraian.
cara syar'i berbeda dan sudah menyangkut kepada kehormatan al-iffah para ulama. Allah Subhanahu wa taala berkata, nah, hal ini diingat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak menerangkan kepada kita di antara bentuk al-baghi ialah al-baghyu al-hukam al-baghi melakukan kaum penguasa yang diisahkan dengan tindakan pemberontakan, maka tindakan dengan pemberontakan yang fisik atau fisik termasuk tindakan al-baghi yang diisahkan dalam agama. Wallahu a'lam bishawab.